Start recording. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang jasa penelitian barang. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Al-Afdhal Rizky Bustani, dan ada Ilham Ijazul Kalam, Habib Anugrah, dan Muhammad Fatin Ridwan. Ini akan menjelaskan tentang jasa penitipan barang. Next. Oke, selanjutnya ini ada logo dari Titipin Aja. Next. Oke. Selanjutnya itu ada produk-produk yang bisa dititipin ke pihak kami. Yang pertama itu contohnya ada rice cooker, sepatu, gitar, helm, atau dan lain. Next. Oke, lanjut. Di sini ada latar belakang masalah. Banyak mahasiswa, terutama mahasiswa rantau, mengalami kesulitan ketika meninggalkan kos saat libur semester dan KKN. Barang-barang pribadi seperti pakaian, buku, perlengkapan kuliah, dan peralatan kos sering kali sulit dibawa pulang karena keterbatasan kendaraan, biaya transportasi yang tinggi, serta membutuhkan tenaga dan waktu lebih banyak. Nah, di sini melalui Titipin Aja, permasalahan tersebut bisa diselesaikan atau dapat diselesaikan dengan menyediakan layanan penyimpanan barang yang aman, praktis, dan terjangkau. Mahasiswa juga dapat menitipkan barangnya tanpa perlu repot membawa pulang karena tersedia layanan penjemputan barang. Ke lokasi ke pos setiap barang akan didata, didokumentasikan sehingga keamanan barang lebih terjamin juga. Dengan adanya layanan ini, mahasiswa dapat lebih nyaman meninggalkan barang saat bepergian tanpa khawatir kehilangan atau kerusakan. Selanjutnya itu ada masalah konsumen. Yang pertama, ketidakpastian ketersediaan ruang. Yang kedua, keterbatasan operasional. Yang ketiga, keraguan atas keamanan barang. Yang keempat, risiko kerusakan barang saat transportasi. Yang keempat, kendala aksesibilitas. Yang terakhir itu ada ketidakjelasan biaya. Oke, next. Selanjutnya itu ada solusi. Contohnya, yang pertama, sistem penjadwalan online. Yang kedua, kemitraan logistik yang jelas. Yang ketiga, kemitraan penyediaan pilihan kemasan. Yang keempat, protokol keamanan ketat. Yang selanjutnya, laporan kondisi berkala. Yang terakhir, opsi penjemputan mandiri. Jadi, contohnya itu sistem penjadwalan online menggantikan komunikasi manual dengan sistem booking atau slot ketersediaan slot ruangan agar konsumen tahu kapan kuota penyimpanan masih tersedia. Dan juga yang kedua itu memperluas kerjasama dengan beberapa pemilik kendaraan untuk memastikan ketersediaan penjemputan barang yang tidak terganggu saat permintaan tinggi. Yang selanjutnya itu mengimplementasikan SOP penyimpanan yang ketat dan transparan serta memberikan jaminan keamanan dalam kontak atau syarat dan ketentuan penggunaan layanan. Next. Nah, di sini tuh ada nilai unik dan positioning. Target pasarnya itu mahasiswa rantau. Yang kedua ada harga. Jadi di kita itu mulainya dari harga 30.000 per bulan atau lebih terjangkau juga. Bisa praktis dan lebih hemat tenaga juga. Sistem layanannya jemput barang ke kos atau pelanggan. Atau layanan jemput langsung atau pick up service. Selanjutnya ada fleksibilitas. Paket kecil hingga besar sesuai kebutuhan mahasiswa. Itu pastinya keamanan terjamin sih. Keamanan. Ada penataan dan dokumentasi barang. Dan respon cepat. Untuk lokasi dekat area ke kampus atau ke kos mahasiswa. Yang terakhir ada komunikasi melalui WhatsApp dengan respon yang cepat. Oke, selanjutnya ada
target market dan konsumen. Target pelanggan utama Titipin Aja adalah mahasiswa rantau usia 18-25 tahun yang tinggal di kos, kontrakan, atau asrama terutama di sekitar wilayah kampus. Kelompok ini menjadi target utama karena mahasiswa sering menghadapi kebutuhan penyimpanan barang sementara ketika memasuki masa liburan semester, pulang kampung, mengikuti kegiatan magang, KKN, pertukaran mahasiswa, maupun saat berpindah tempat tinggal. Adapun karakteristik pelanggan utama Titipin Aja yaitu yang pertama, usia 18-25 tahun atau mahasiswa aktif. Yang kedua, status tempat tinggal, tinggal jauh dari keluarga dan menyewa kos atau kontrakan. Yang ketiga, membutuhkan tempat penyimpanan yang aman untuk barang pribadi seperti pakaian, buku, peralatan elektronik, perlengkapan kuliah, dan barang kos lain tanpa harus membawa pulang dalam jumlah besar. Yang keempat, kebiasaan. Sering melakukan perjalanan pulang kampung saat libur semester, berpindah kos, mengikuti kegiatan kampus di luar kota, serta terbiasa menggunakan layanan digital seperti WhatsApp dan media sosial untuk mencari informasi atau melakukan pemesanan. Dan yang terakhir, ada pertimbangan utama. Harga yang terjangkau, kemudahan layanan, keamanan barang, dan proses yang praktis. Oke, next. Di sini ada strategi pemasarannya. Kita ada online, yang diantara aplikasi TikTok, Instagram, dan WhatsApp bisnis. Di offline ada kerjasama dengan kos atau kampus. Ada juga melalui organisasi mahasiswa dan brosur dan banner. Next. Kita ada model bisnis. Paket penyimpanan barang. Paket standar dari 50.000 per 14 hari untuk barang yang dengan kapasitas sedang seperti perlengkapan kos, alat elektronik kecil, dan kebutuhan kuliah. Paket premium 75.000 per 14 hari untuk barang dalam jumlah besar dengan fasilitas tambahan seperti layanan prioritas dan penjemputan barang. Adapun layanan jemput dan pengantaran barang, area dekat kampus dari 10.000 sampai 20.000. Area lebih jauh disesuaikan dengan jarak dan kebutuhan pelanggan. Lainnya ada biaya tambahan, perpanjangan masa penyimpanan, biaya keterlambatan, pengambilan barang, permintaan layanan khusus pelanggan. Yang terakhir ada skema pembayaran. Transfer bank pelanggan melakukan pembayaran melalui rekening usaha setelah melakukan pemesanan layanan. Kris, pelanggan dapat membayar menggunakan aplikasi pembayaran digital melalui kris, sistem DP, dan pelunasan. DP sebesar 50% saat melakukan pemesanan, pelunasan 50% sebelum barang mulai disimpan. Baik, selanjutnya ada laporan secara finansial. Yang pertama kita akan membahas terkait pengeluaran terlebih dahulu. Yang pertama itu ada untuk sewa tempat atau gedungnya sendiri. Jadi kami membutuhkan biaya sebesar 1 juta rupiah dalam 1 bulannya. Yang kedua ada biaya listrik dan internet, itu juga sudah menjadi gabungan, itu sebesar 200.000 rupiah. Setelah itu untuk operasional, bensin dan tip untuk kurir yang mengambil itu sebesar 300.000 dalam 1 bulan kita anggarkan. Setelah itu untuk total pengeluarannya ada di 2 juta per bulannya. Selanjutnya ada pemasukan, yang pertama dari paket standar, kita hitung kurang lebih 20 pelanggan, itu 50.000 ya karena paket standar dalam 14 hari. Setelah itu ada paket premium kurang lebih 15 pelanggan, kita hitung nilai sebesar 75.000 per hari. Dan jasa jemput barang itu kurang lebih 75 layanan, itu 10.000 per layanannya. Jadi untuk denda keterlambatan kami menyesuaikan berapa hari untuk keterlambatan tersebut ketika penitipan barang. Dan untuk total pemasukannya ada di angka
Rp3.125.000 per bulannya. Jadi itu untuk terkait finansial. Selanjutnya ada strategi pertumbuhan. Pada saat periode 6 bulan pertama, fokus kami adalah memperkuat sistem operasional dan meningkatkan brand awareness, serta target yang ingin dicapai mendapatkan minimal 50 hingga 100 pelanggan di kalangan mahasiswa tentunya di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya meningkatkan promosi digital melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan kita melakukan secara offline dengan menjalin kerjasama dengan minimal 5 hingga 10 pemilik kos atau organisasi mahasiswa sebagai mitra pemasaran kami. Setelah menyempurnakan sistem pendataan barang melalui pencatatan digital agar dokumentasi foto serta sistem keamanan penyimpanan dapat berlaku dengan sebagaimana mestinya. Pada periode kedua, 6 sampai 12 bulan, Tiripin Aja menargetkan ekspansi usaha dengan beberapa langkah untuk meningkatkan jumlah pelanggan menjadi 150 hingga 250 mahasiswa dan memperluas area layanan tidak hanya di sekitar kampus utama tetapi juga mencakup wilayah kos mahasiswa lainnya di Yogyakarta, serta menambah kapasitas tempat penyimpanan dengan menyediakan rak dan box tambahan agar mampu menampung lebih banyak barang, serta membentuk tim operasional untuk membantu proses penjemputan, pencatatan, dan pengolahan barang, sehingga dapat mengembangkan layanan tambahan seperti penyimpanan semester, layanan pindah kos, dan layanan pengantaran. Dan membangun citra usaha yang terpercaya sehingga Titipin Aja dapat menjadi pilihan utama mahasiswa dalam kebutuhan penyimpanan barang. Selanjutnya teman saya. Terus selanjutnya ada skill team. Yang pertama, Habib sebagai Chief Executive Officer, yakni menentukan strategi dan mengembangkan bisnis, yang dimana mengkoordinasikan seluruh anggota tim agar berjalan sesuai target, yang dimana dia juga mengambil keputusan penting terkait operasional dan kerjasama bisnis. Terus dan juga mengawasi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Terus selanjutnya ada Ilham sebagai divisi operasional dan sistem logistik, yang mana dia memiliki peran sebagai mengatur proses penerimaan dan pengambilan barang pelanggan, mengelola penyimpanan agar barang aman dan tertata. Terus melakukan pengecekan kondisi barang yang sebelumnya disimpan, mengatur jadwal layanan jemput, dan pengantar barang. Terus ada Fadel sebagai divisi marketing dan customer service, yang dimana membuat strategi konsumsi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Terus sebagai pengelola komunikasi dengan pelanggan. Terus menangani pertanyaan, kritik, dan saran dari pengguna jasa, membangun kerjasama dengan pemilik kos, organisasi mahasiswa, komunitas kampus. Terus ada Ridwan sebagai divisi keuangan dan administrasi, yang dimana mengatur pemasukan dan penganggaran bisnis. Terus membuat laporan keuangan berkala. Sistem pembayaran, pelanggaran, mengatur administrasi data barang yang dititipkan. Terus selanjutnya, Oke, next. selanjutnya Next.
Selanjutnya ada ini tantangan dan kebutuhan. Yang pertama itu membangun kepercayaan pelanggan terhadap keamanan barang. Terus meningkatkan kesadaran barang atau awareness. Selanjutnya menghadapi persaingan alternatif penyimpanan banyak. Terus menyesuaikan harga dengan mahasiswa. Baik. Selanjutnya ada penutup layanan, ini menjawab bagaimana kendala spesifik mahasiswa yang kesulitan membawa pulang barang pribadi dalam jumlah banyak akibat keterbatasan kendaraan, biaya transportasi, serta risiko kerusakan atau kehilangan barang, yang dimana beroperasi di wilayah Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Titipan aja menyasar kelompok mahasiswa rantau usia 18 sampai 25 tahun yang membutuhkan fleksibilitas. Penyimpanan sementara. Keunggulan utama pada layanan ini terletak pada kemudahan akses, seperti pelayanan jemput barang langsung ke kos, sistem pendataan yang dimana mendokumentasikan foto atau video untuk menjamin keamanan, serta harga yang disesuaikan dengan kantong mahasiswa, yang ini mulai dari 30.000 per bulan dibandingkan dengan layanan penyimpanan umum yang cenderung mahal. Titipin aja memiliki peluang standar untuk mengisi celah pasar dan menawarkan paket-paket khusus, basic, standar, dan premium yang relevan kebutuhan gaya hidup mahasiswa. Bisnis ini memiliki perencanaan matang mulai dari fokus pada operasional dan brand awareness di 6 bulan pertama hingga rencana ekspansi kapasitas serta jangkauan area layanan di tahun pertama. Mungkin hanya itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.